Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut presentasi dari saya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Tugas makalah yang berjudul Intisarul Islami Lidzatihi, mata kuliah Hikmatut Tasyri', dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Afifuddin MA, disusun oleh Siti Nurjana, Prodi PAI, semester 7C, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman, Sekaran, Lamongan. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebaran Islam. Langsung saja kita ke pembahasan makalah ini, dilatar belakangi dari penyebaran Islam. Penyebaran Islam dimulai tak lama setelah wafat Nabi Islam, Nabi Muhammad SAW pada 632. Pada abad-abad pertama, Islam masuk dan memiliki pertumbuhan cepat di bawah kekhalifahan Rasyidin dan Umayyah. Dinasti Muslim segera didirikan dan selanjutnya kerajaan seperti Bani Abbasiyah, Murabitun, Seljuk Turki, Mughlal di India, dan di Safavi di Persia. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penjelasan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, bagaimana penjelasan surat An-Nasr ayat 1-3. Yang ketiga, bagaimana penjelasan surat Al-Maidah ayat 105. Adapun tujuan makalah untuk bertujuan 1. Mengetahui penjelasan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, mengetahui penjelasan surat An-Nasr ayat 1-3. Yang ketiga, mengetahui penjelasan surat Al-Maidah ayat 105. Saya akan mengimplementasikan 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256, yang kedua surat An-Nasr ayat 1-3, yang ketiga surat Al-Maidah ayat 1-5. Langsung saja penjelasan surat yang pertama. Surat yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Berikut bunyi surat Al-Maidah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Demikian artinya, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi toleransi bahkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Toleransi antara umat beragama wajib dijunjung tinggi oleh umat Muslim. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu surat An-Nasr ayat 1-3. Berikut bunyi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah mohon penerima taubat. Demikian penjelasan.
Surat pendek ini merupakan golongan surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Surat An-Nasr yang artinya pertolongan yang terdiri dari 3 ayat. Kandungan surat An-Nasr berisi pertolongan Allah dan kabar gembira apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 105. Berikut bunyi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 105. Riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, wahai orang-orang yang beriman, kalian telah membaca ayat tersebut, tapi kalian meletakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya, dan kalian tidak tahu isi aslinya. Maksudnya, ayat tersebut jika tidak difahami dan ditafsiran yang benar, itu seperti menyuruh kita untuk mengurusi diri sendiri dan tidak perlu memperdulikan orang lain, sehingga banyak yang salah paham dari ayat tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, saya akan menyimpulkan penyebaran Islam dimulai tak lama setelah wafat Nabi Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW pada 632. Perdagangan yang terhubung ke bawah daerah telah membantu dalam penyebaran Islam. Selama hidupnya, komunitas Muslim di semenanjung Arab hadir karena konversi ke Islam pada abad-abad pertama Islam dan memiliki pertumbuhan cepat di bawah Khalifah Rasyidin dan Umayyah. Yang kedua ada saran. Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, baik dari segi sumber maupun penulisan. Untuk itu, penulisan mengharap kritik dan saran dari teman-teman atau dosen untuk memperbaiki makalah selanjutnya. Diharapkan kepada para pembaca untuk tidak puas membaca materi ini saja, akan tetapi pembaca harus mencoba mencari definisi penyebaran Islam yang diungkapkan oleh para ahli lainnya sehingga mendapatkan pengetahuan lebih luas. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.